Selamat pagi, siang, sore, malam, Bu Sandy dan teman. Ya, Bu Sandy. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan artikel kami, yaitu ultrasensitif dimediasi isotermal aplikasi atau USLAM untuk mendeteksi malaria untuk eliminasi. Latar belakangnya itu pada tahun 2016 ya, banyak kasus mengenai malaria yang teridentifikasi. Namun tuh kebanyakan itu kasus yang tidak terdeteksi karena diagnosis infeksi tingkat rendah itu sulit dilakukan di lapangan, di mana sekitar 20-70% dari infeksi malaria dilaporkan tidak terdeteksi oleh tes non-asam nukleat saat ini. Lalu, kebutuhan akan metode diagnostik malaria yang mampu mendeteksi tingkat parasit yang sangat rendah, khususnya untuk mendukung eliminasi malaria itu sangat dibutuhkan. Makanya, karena diagnosis ADT dengan mikroskop itu nggak bisa digunakan. Kenapa? Karena dia tuh hanya efektif untuk mendeteksi infeksi pada tingkat parasit relatif tinggi, sedangkan banyak banget infeksi malaria dengan level rendah, di mana infeksi tersebut itu menjadi potensi penyebaran lanjutan. Metode PCR dan qPCR ini juga bisa digunakan untuk mendeteksi infeksi dengan sensitif, namun kekurangan dia ini tuh mahal dan memerlukan lab khusus, lalu teknik yang baik, serta sulit diterapkan pada daerah dengan sumber daya terbatas. Maka dari itu USLAM itu digunakan karena dia itu murah, sensitif, sederhana yang mampu mendeteksi tingkat parasit yang rendah seperti uh, rumusan masalah tadi. Lalu untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mendeteksi visual malaria yang sangat sensitif dalam upaya pengawasan eliminasi di negara berpenghasilan menengah ke bawah. Oke, lanjutan untuk penelitian ini melalui banyak tahap, khususnya dalam primer design. Jadi primer spesifik yang digunakan ini merupakan salah satu parasit dari malaria itu sendiri, yaitu untuk primer spesifik P. falciparum yang dimodifikasi. Nanti amplifikasinya itu dilakukan di daerah spesifik gen 18S rRNA, khususnya pada kromosom 5 dan 7 pada tahap darah. Jadi yang digunakan di sini adalah sampel darah. Kemudian dilanjutkan dengan nucleic acid extraction whole blood. Jadi merupakan ekstraksi darah utuh yang dilakukan dengan penambahan saponin. Kemudian khususnya di sini ligan yang digunakan yaitu trizol reagen. Nanti akan melalui tahap homogenisasi, tetapi bukan vortex, tapi sentrifugasi dan purifikasi supernatan. Jadi dari ekstraksi ini akan menghasilkan supernatan dan dilanjutkan dengan metode yang kedua yaitu menggunakan darah kering yaitu nucleic acid extraction dried blood spots. Nanti DBS atau dried blood spots atau darah keringnya itu nanti diteteskan pada kertas yaitu Wettman 903 protein saver card dan didiamkan semalaman. Nanti titik darah pada kertas saringnya itu dipotong biasanya menggunakan alat untuk memotong yang lingkaran, kemudian ditambahkan buffer lysis melalui proses inkubasi dan shaking. Nanti akan dihasilkan supernatan, dilanjutkan dengan sentrifugasi yang menghasilkan asam nukleat yang sudah terikat. Nah, lalu dilanjutkan dengan penambahan was buffer, terjadi tahap pencucian, kemudian ditambahkan was buffer yang kedua, kemudian ditambahkan TE buffer. Lanjut. Oke, ini lanjutannya dari uji US LAM yang khususnya uji utama yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan enzim BST 2.0 warm start DNA polimerase dan warm start reverse transkriptase dalam buffer amplifikasi isotermal. Kemudian beberapa konsentrasi primer yang digunakan yaitu F1P, B1P, LPF, LPB, F3, dan B3 dengan macam-macam volume. Kemudian ada penambahan MgSO4, DNTPS, betain, serta ada pewarna yang berfungsi sebagai deteksi amplifikasi secara visual, yaitu SYBR Green dan Gel Green untuk mendeteksi amplifikasinya secara visual. Kemudian pada tahapan ini akan diatur suhu secara optimal, yaitu khususnya pada primer genus, penlem dilakukan selama 30 menit. Kemudian untuk yang primer spesifik dari parasit P. falciparum, yaitu PF-LAM, itu dilakukan selama 60 menit. Lanjut. Spot terhadap cahaya birunya itu menggunakan blue light transli, transilluminator. Kemudian amplifikasinya tadi digunakan bahan seperti gel green dan hydronaphthol blue. Dan dilanjutkan dengan tahap limit of detection LOD analysis. Jadi ada darah yang sudah terinfeksi parasit dari malaria, kemudian darah yang tidak terinfeksi, darah terinfeksi parasit dari malaria itu akan dicampurkan secara kultur in vitro pada strain P. falciparum 3D7. Lanjut.
Oke, di sini dilakukan uji stabilitasnya. Jadi stabilitas dari total asam nukleat dalam darah kering itu dikulturkan atau diencerkan dengan darah yang terinfeksi, kemudian melalui proses ekstrasi dan duplikasi pada beberapa hari yang ditentukan. Di sini ada hari ketiga, 10, 17, 24, dan hingga 150. Dan terakhir itu tahapan assay validation atau uji validasi yang dilakukan secara klinis sampel, di mana kalau pada penelitian ini para pengunjung yang datang dari dalam negeri dan luar negeri itu sampel darahnya dikumpulkan, baik yang darah yang sudah terinfeksi malaria maupun darah yang belum terinfeksi malaria, kemudian dicampurkan dengan campuran EDTA. Mungkin tahapan-tahapannya seperti itu, hasilnya akan dijelaskan lebih lanjut. Terus selanjutnya ada hasil. Jadi batas deteksi LOD darah dengan kultur terhambat itu uji US LAM tingkat genus Plasmodium secara konsisten itu mampu mendeteksi keberadaan P. falciparum serendah 10 parasit per mili darah utuh yang diinfeksi kultur, sedangkan batas deteksi itu 25 parasit per mili dari DBS. Untuk batas deteksi dari spesimen klinisnya, itu ada kurva standar yang diplot menggunakan waktu ambang terhadap logaritma jumlah parasit awal per mili untuk P. falciparum menggunakan primer kursus gen dan spesies. Jadi ini ada hasil LOD untuk spesies lain. Yang pertama ada kurva amplifikasi yang diperoleh. Jadi untuk P. falciparum itu diperoleh di keseluruhan darahnya itu 25 parasit per mili, sedangkan untuk DPS-nya itu 50-100 parasit per mili. Untuk nilai kesesuaian garis yang diperoleh, itu untuk P. falciparum di keseluruhan darah itu 0,931, sedangkan untuk DPS-nya itu 0,8. Pada metode ini tuh juga bisa menggunakan deteksi visual melalui penambahan gel green sebelum pengujian. Jadi ini untuk keseluruhan darahnya nanti bisa berwarna seperti ini. Untuk ini untuk DPS-nya. Asam nukleat total yaitu 18 sRNA dan DNA digunakan sebagai target amplifikasi dengan LOD 5-50 parasit per mili dalam darah utuh yang dapat dicapai. Data menunjukkan bahwa primer genus level pen memiliki LOD terbaik untuk Plasmodium vivax sebesar 5-10 parasit per ml dan Plasmodium falciparum mencapai 10 parasit per ml dengan sampel darah utuh. Kemudian penelitian ini juga dilakukan untuk mengevaluasi uji PenLam untuk 3 spesies yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax dan Plasmodium ovale. Kemudian dideteksi dengan fluoresensi oleh gel hijau yang diperoleh hasil dengan kemiripan dan kuat serta sesuai untuk pengaturan dengan sumber daya yang terbatas. LOD yang dicapai dengan pengujian US LAM lebih baik daripada uji LAM berbasis DNA komersial, meskipun adanya keterbatasan dalam volume sampel. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, penelitian ini berhasil mengembangkan metode US LAM yang dapat mendeteksi infeksi malaria dengan sensitivitas tinggi yaitu 97% dan spesifitas 99%. Kedua, US LAM ini efektif dalam mendeteksi infeksi pada individu asimptomatik yang seringkali tidak terdeteksi oleh metode konvensional seperti mikroskopi dan rapid diagnostic test. Yang ketiga, itu stabilitas gen target karena gen 18S rRNA yang menjadi target deteksi terbukti stabil selama 5 bulan, memungkinkan pengujian dilakukan dalam jangka waktu yang lebih lama tanpa kehilangan kualitas sampel. Yang keempat, US LAM itu lebih efektif karena alat diagnostik yang inovatif dan efisien untuk mendukung upaya eliminasi malaria dengan fokus pada deteksi infeksi yang sulit teridentifikasi. Kemudian hal baru yang diperoleh yang pertama, penelitian ini dapat mendeteksi infeksi malaria pada individu asimptomatik yang seringkali tidak terdeteksi oleh metode tradisional. Yang kedua, metode US LAM ini menawarkan solusi yang lebih terjangkau dan mudah digunakan dibandingkan dengan teknik PCR yang memerlukan peralatan mahal dan keahlian yang tinggi. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.